Di video kali ini saya akan membahas mengenai sawah. Dimulai dari apa itu sawah, sejarahnya bagaimana, dan ekosistemnya seperti apa. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ayo kita mulai. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah, digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai, atau air hujan. Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tada hujan, sementara yang lain adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi lahan basah atau lowland rice. Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteras atau lebih dikenal terasering atau sengkedan untuk menghindari erosi dan menahan air. Sawah berteras banyak terdapat di lereng-lereng bukit atau gunung di Jawa dan Bali. Sebuah studi yang dipublikasikan Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America menemukan bahwa semua jenis padi yang dibudidayakan saat ini, baik dari spesies Indica maupun Japonica, berasal dari satu spesies padi liar, Oryza rufifogon, yang ada pada tahun 8.200 tahun hingga 13.500 tahun yang lalu di Cina. Padi sawah dibudidayakan di berbagai negara seperti Bangladesh, Cina, Filipina, India, Indonesia, Iran, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Padi sawah juga ditanam di Eropa seperti di Piedmont, Italia, dan Camargue, Prancis. Sawah merupakan salah satu sumber utama emisi metana atmosferik dan diperkirakan mengemisikan antara 50 hingga 100 juta ton gas metana per tahun. Sebuah studi menunjukkan dengan mengeringkan sawah untuk sementara sambil mengeringkan tanah bermanfaat untuk mengganggu emisi gas metana dan juga meningkatkan hasil padi. Para pakar arkeologi sepakat bahwa pembudidayaan di lahan basah berawal di Cina. Bukti keberadaan sawah padi pertama ditemukan bertanggal 6.280 tahun yang lalu. Berdasar penanggalan karbon dari biji padi dan materi organik tanah yang ditemukan di situs Shandong dan Kusan Country. Di sebuah situs neolitik di Kaohsiung, arkeologis melakukan penggalian dan menemukan sebuah lokasi yang dipercaya dulunya merupakan sebuah sawah. Diperkirakan situs di Kaohsiung bertanggal 4000 hingga 3000 sebelum Masehi. Selain itu, terdapat 10 lokasi arkeologi yang terkait dengan sawah di Korea. 2 di antaranya yang tertua berada di Okyun dan Yeongdong, Ulsan. Dibangun sejak Mumun Pottery Period. Terdapat bukti arkeologis pula bahwa beras atau padi yang sudah dihilangkan sekamnya disimpan untuk keperluan militer dan prosesi pemakaman sejak zaman Neolitik hingga dinasti Han di Cina. Sawah sebagai ekosistem disebut oleh seorang ahli antropologi berkebangsaan Amerika Serikat, Gertz, yakni sawah sangat stabil atau tahan lama. Sawah dapat terus menghasilkan panenan yang boleh dikatakan tidak berkurang dari tahun ke tahun, bahkan sering 2 kali setahun. Peranan air di dalam ekosistem sawah sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan sawah. Di sini, karakter tanah tropis yang tipis diatasi dengan memasukkan zat hara ke sawah dengan air irigasi untuk menggantikan zat makanan yang diambil dari tanah. Penyerapan nitrogen oleh ganggang hijau biru yang berkembang biak dalam air hangat. Pembusukan kimiawi bakteri dari bahan organik termasuk sisa-sisa tanaman yang sudah dituai tertinggal dalam air. Pengisian udara pada tanah dengan gerakan air sawah yang perlahan, dan tentu saja dengan fungsi-fungsi ekologis lainnya yang dilaksanakan oleh irigasi masih belum diketahui. Lebih lanjut, pada ekosistem sawah terdapat komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik terdiri dari atas faktor edafik atau kesuburan tanah yang dilihat dari parameter kapasitas pertukaran kation atau KTK. Kandungan bahan organik tanah, kandungan N, kota, P tersedia, dan K tersedia dalam tanah. Dan faktor hidrogik yang dilihat dari parameter kedalaman genangan air sawah. Sedangkan komponen biotik ekosistem sawah dilihat dari parameter keragaman hayati
populasi hama dan musuh alaminya, serta pola interaksi yang terjadi di antara tanaman dan serangga herbivora, serta antara serangga hama dan musuh alaminya. Nah, seperti itulah sedikit pembahasan kita mengenai sawah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.